Ya, tadi kita sudah sama-sama melihat ya Jose, salah satu kekhawatiran yang selalu diutarakan oleh Iran adalah mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Kita akan langsung melanjutkan perbincangan dengan Pak Faisal Assegaf. Pak Faisal, bagaimana Bapak melihat wacana penutupan Selat Hormuz ini? Apakah yang akan terjadi jika benar-benar ditutup dan apakah langkah ini tepat? Bukankah penutupan Selat Hormuz ini akan lebih merugikan Asia daripada Amerika? Ya, saya kira itu salah satu respon. Jadi Iran itu memiliki 4 pilihan untuk merespon serangan Amerika kemarin ke 3 fasilitas nuklirnya. Pertama, terus melanjutkan serangan ke Israel, itu sudah Iran lakukan. Kemudian menutup Selat Hormuz. Yang ketiga itu adalah menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Yang keempat adalah Iran keluar dari NPT, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Nah, ini Iran punya 3 pilihan lagi yang belum dilakukan. Kabarnya parlemen sudah setuju untuk udah merekomendasikan, tinggal keputusannya di tangan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan penasihat keamanan nasionalnya Ali Samkhani. Jadi kita akan tunggu apakah Iran akan melakukan ini sendiri, karena pertimbangannya juga ada pertimbangan ekonomi. Pasokan minyak mentah atau sumber energi, pasokan energi dunia akan tersendat kalau misalkan Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, dan ini akan sangat merugikan bagi banyak pihak. Jadi kita akan lihat apakah Iran akan mengambil opsi ini atau mengambil 2 opsi lainnya. Ini yang masih harus kita tunggu. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan, serangan Amerika kemarin adalah seperti mengulang kesalahan yang Amerika lakukan ketika menginvasi Irak pada 2003 untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein. Amerika berbohong bahwa Saddam mengembangkan senjata pemusnah massal, tapi ternyata itu adalah ternyata tidak pernah terbukti sampai sekarang. Nah, ini apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran dengan menyerang 3 fasilitas nuklir dan propaganda bertahun-tahun bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir itu tidak pernah terbukti. Tim inspeksi IAEA yang berulang kali datang ke Iran belum pernah menemukan bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasional Amerika, Tulsi Gabbard, juga bilang tidak ada bukti Iran memiliki bom nuklir. Jadi Amerika mengulang kesalahan pada 2003 dengan kembali berbohong kepada dunia bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Ya, Pak Faisal, berbicara mengenai dampak ekonomi daripada Hormuz. Kita melihat bahwa Amerika Serikat juga banyak menjalin kerjasama ekonomi dengan negara Timur Tengah. Menurut Anda, apakah kontraproduktif jadinya ketika Amerika Serikat melakukan serangan kemarin yang notabene menjadi sebuah isu yang ditarik menjadi masalah regional? Ya, jelas saja kontraproduktif karena memang tidak disetujui oleh rakyat Amerika sendiri sebagian besar, kemudian tidak ada persetujuan dari Kongres. Tentu tekanan akan makin besar kepada Trump. Kita tahu kemarin ada demo besar-besaran, bahkan sampai kerusuhan di Los Angeles gara-gara masalah kebijakan imigran. Nah, ini Trump tentu akan mendapat tekanan politik di dalam negeri maupun tekanan dari masyarakat Amerika. Semalam saya lihat juga sudah mulai ada demonstrasi, saya lupa di kota mana, itu meminta Trump untuk turun karena perang ini hanya akan menimbulkan beban bagi Amerika sendiri. Kalau warga Amerika yang waras kan akan berpikir ngapain perang buat negara lain, kan itu. Ya, baik. Terima kasih pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf sudah bergabung bersama kami. Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana nasib dari warga negara Indonesia yang berada di Iran saat ini ya Jose. Dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, ada Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yuda, bagaimana kondisi WNI kita di Iran saat ini? Sejauh ini bagaimana proses evakuasi berlangsung? Ya, pasca serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Natanz, Fordo, dan juga Isfahan, Kementerian Luar Negeri kemarin segera mengadakan pertemuan untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dengan seluruh duta besar RI yang ada di Timur Tengah. Dan kemudian KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan juga memonitor kondisi warga negara Indonesia yang masih tinggal di Iran hingga saat ini. Dari informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat, tidak terdeteksi adanya kontaminasi radiasi nuklir. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi adanya korban WNI yang terdampak dari serangan ini. Sebagai informasi bahwa Fordo itu hanya berjarak sekitar 47 km dari kota Qom, di mana kota Qom ini merupakan konsentrasi terbesar warga negara kita yang mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar.
Ya Pak Yuda, sejauh ini bagaimana sih persebaran WNI yang berada di wilayah Iran? Kemudian mayoritas dari mereka ini memutuskan untuk tetap tinggal, bertahan, atau mau mengikuti prosedur evakuasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia? Ya, sebelum Bapak Menteri Luar Negeri memerintahkan peningkatan status siaga 2 dan siaga 1, kita sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI. Ya, pada saat itu jumlahnya 386 tersebar di 11 kota. Paling banyak ada di kota Qom, ya sekitar 256, dan kemudian di kota Teheran sekitar 90, yang ini mix antara pelajar, mahasiswa, pekerja migran, dan juga staf serta keluarga KBRI. Dari town hall meeting tersebut, kami mendapatkan sejumlah permintaan evakuasi karena memang ketika sudah siaga 1, ya tentu pada saat itu kita menilai situasinya sudah membahayakan jiwa dan oleh karena itu kita aktif melakukan proses evakuasi. Namun juga dari town hall meeting tersebut kami mendapatkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia memilih untuk evakuasi, utamanya yang ada di Kok yang Mahasa masih aman. Mas Em. Tapi tentunya kami sangat menghimbau agar para WNI bisa mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Pak Yuda, sebagai bentuk penegasan saja artinya tidak ada WNI yang terdampak ya dari serangan tersebut? Ya, hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak. Oke, Pak Yuda, lebih lanjut berkaitan dengan para WNI yang memutuskan untuk tidak kembali. Menteri Luar Negeri juga telah menaikkan statusnya dari siaga 2 menjadi siaga 1. Boleh dijelaskan secara teknis, Pak, apa yang membedakan bantuan ataupun sikap dan juga bagaimana KBRI akan merespon ketika siaga 2 sudah dinaikkan menjadi siaga 1? Ya, ketika kita menaikkan status siaga 2 ke siaga 1, maka disitulah kita menilai situasi sudah sangat membahayakan jiwa warga negara Indonesia dan sesuai dengan undang-undang kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi yang berbahaya tersebut ke lokasi yang aman. Nah, untuk itulah kemudian pada tanggal 18 ya pasca penetapan status siaga 1 kita aktif melakukan engagement dengan masyarakat ya dan kemudian kita aktif melakukan evakuasi ya. Dapat kami sampaikan update bahwa pada tanggal 20 kemarin kita melakukan evakuasi untuk 97, ya terdiri dari 93 WNI, kemudian 1 warga negara Iran, spouse dari warga negara Indonesia, dan 3 pendamping dari KBRI Teheran. Saat ini mereka sudah berada dengan aman di kota Baku, Azerbaijan. Dan insya Allah pada hari ini juga kita akan melakukan proses pemulangan mereka ke Jakarta secara bertahap menggunakan penerbangan komersial. Nah, bagi yang memilih untuk tetap tinggal di Iran, kami terus memantau dan menjalin komunikasi mereka untuk memonitor kondisi, namun sekaligus kami juga menghimbau agar mereka bersedia untuk dievakuasi. Jangan sampai menunggu situasi menjadi semakin keotik. Iya, bagi WNI yang memilih untuk tetap bertahan, sebenarnya tolok ukurnya apa sih yang bisa membuat langkah dari pemerintah Indonesia ini ke depannya untuk memaksakan WNI ini harus dievakuasi dan tidak boleh lagi tinggal di Iran? Ya, memang tadi kami sampaikan Mbak Valerie bahwa sesuai dengan Undang-Undang 3799, kewajiban negara untuk melakukan proses evakuasi. Namun proses evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary. Jadi kami memang tidak bisa memaksa. Ya. Karena tentunya masing-masing memiliki pertimbangan sendiri. Ya. Yang penting adalah ketika kita sudah mencapai status siaga 1, kami selalu mengupdate kepada para WNI mengenai eskalasi yang mungkin terjadi. Dan kemudian berbagai macam resiko yang mungkin terjadi ketika mereka memilih untuk tetap tinggal di lokasi masing-masing. Ya Pak Yuda, apakah Menteri Luar Negeri ataupun Kementerian memasang target bagi yang ingin pulang ke Indonesia, kapan maksimal tanggalnya? Tidak ada target untuk hal ini. Dapat kami sampaikan bahwa pasca 97 yang sudah kita evakuasi dan menuju ke Baku saat ini, ada 2 warga negara Indonesia juga yang saat ini datang ke safe house yang disediakan oleh KBRI Teheran. Ya. Kita sedang mempersiapkan evakuasi gelombang kedua, namun tentunya kami sangat mengharapkan WNI yang lain juga dapat bergabung. Seperti itu. Ya, terakhir Pak Yuda, bantuan apa saja yang bisa diberikan disuplai oleh pemerintah kepada warga yang tetap memilih bertahan di Iran?
Tadi kami sampaikan, kami akan selalu menyuplai terkait dengan assessment situasi keamanan yang ada, menjalin komunikasi dan juga memonitor mereka. Dan sedapat mungkin kami juga terus ya, memastikan keamanan mereka. Namun juga yang perlu dipahami adalah ketika situasi sudah semakin tereskalasi dan sangat membahayakan, kemampuan KBRI Teheran menjadi sangat terbatas untuk bisa memberikan perlindungan kepada para WNI. Dan itulah kenapa sekali lagi kami sangat menghimbau agar para WNI bisa mengikuti arahan evakuasi sekarang. Don't wait until last minute. Baik, kita akan terus menanti update informasi ya Pak Yuda. Tentu kita berdoa supaya para WNI yang berada di sana ataupun yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia bisa kembali dengan selamat. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Dir PWNI Kemenlu telah bergabung bersama kami dalam kesempatan pagi hari ini.